Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Endang Herawati Sapalakai, BP 20120133, kelas 3X5 Manajemen Keuangan 1. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang manajemen keuangan. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengapa literasi keuangan sangat penting diketahui oleh generasi sekarang. Dalam dunia perbisnisan, literasi keuangan sangat penting di mana kita mengelola kondisi keuangan bisnis dengan baik dan benar. Selain itu, literasi keuangan juga memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk yang sadar akan produk dan jasa keuangan. Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam kelangsungan pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan literasi keuangan yang sangat tinggi akan mampu menstimulasi permintaan penduduk dan jasa keuangan secara berkelanjutan. Manfaat dari literasi keuangan yakni meningkatkan literasi yang dimiliki sebelumnya serta meningkatkan jumlah pengguna produk atau layanan jasa keuangan. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar manajemen keuangan. Salah satu bagian dari konsep dasar manajemen keuangan yaitu akuntansi, di mana memiliki kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan. Dan selanjutnya investasi. Investasi adalah penanaman modal atau dana supaya kita bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Tujuan dari investasi yaitu memperoleh keuntungan. Dan pengertian dari manajemen keuangan adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan, bagaimana kita memperoleh perusahaan, memperoleh dana perusahaan, serta bagaimana cara kita mengelola aset perusahaan secara menyeluruh. Tujuan dari manajemen keuangan ialah menciptakan nilai-nilai dan memaksimalkan harga saham. Nah, yang kedua saya akan membahas 3 keputusan manajemen keuangan. Nah, yang pertama yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan yang berkaitan dengan manajer, di mana harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan menguntungkan perusahaan di masa yang akan datang. Contoh keputusan investasi yaitu metode average of return dan net present value, emas, properti, dan saham. Nah, yang kedua, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan keuangan tentang dari mana dana untuk membeli saham tersebut. Contohnya, dengan cara kita menerbitkan saham baru, melakukan obligasi, dan melakukan pinjaman dari bank. Dan yang ketiga, keputusan manajemen alokasi aset adalah pengalokasian dana dan pembatasan aset menjadi tanggung jawab sebuah atau seorang manajer. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer keuangan lebih memperhatikan aset lancar daripada aset tetap. Contohnya, aset perusahaan, saham. Dan pembahasan yang terakhir yaitu apa yang menjadi penghalang bagi perusahaan dalam manajemen keuangan. Yang pertama yaitu fisik, di mana kita merasa tidak nyaman atau cenderung menghindari tingkah laku yang menimbulkan tidak senang. Dan yang kedua, emosional, sikap kita terhadap karyawan-karyawan yang lain. Salah satu faktor yang membuat terjadinya sebuah masalah dalam
suatu perusahaan. Dan yang ketiga, posisi kedudukan, di mana dalam kerangka suatu perusahaan ada yang membuat keputusan. Tetapi posisi kedudukan tersebut kita dapat melihat apakah dia berhak memberikan keputusan atau tidak. Apakah dia berhak mengambil keputusan tersebut atau tidak. Dan yang keempat, masalah. Ketika kita mengalami sebuah masalah dalam suatu perusahaan, kita dapat menjadi penghalang terbesar dalam suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan tersebut. Baiklah, terima kasih. Demikian dari pembahasan saya tentang manajemen keuangan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan atau dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.